Ada yang bilang masa lalu biarlah menjadi kenangan, tapi sejarah menolak untuk dilupakan. Ia tetap hidup bukan hanya di buku-buku, tapi juga dalam identitas dan langkah kita hari ini. Mungkin sejarah tidak punya akun media sosial, tapi eksistensinya selalu trending di setiap generasi. Bukti nyatanya adalah lahirnya pergerakan nasional. Ia bukan hanya deretan tanggal dan tokoh, tapi nyala semangat yang membentuk Indonesia menjadi saat seperti sekarang. Maka dari itu, mari kita menghidupkan kembali cerita perjuangan itu, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dimaknai. Selamat datang di video pembahasan kali ini bersama saya, Della Cantika, yang akan menjelaskan tentang lahirnya pergerakan nasional. Adapun dua faktor yang menjadi penyebab lahirnya pergerakan nasional terbagi menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Pertama adalah faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam negeri. Pertama, penderitaan akibat penjajahan. Artinya apa? Artinya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat seperti sistem tanam paksa menyebabkan rakyat hidup miskin dan sengsara. Kemudian yang kedua, kenangan akan kejayaan masa lalu. Mengingat kembali bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, di mana itu pada akhirnya membangkitkan semangat untuk merdeka. Yang ketiga, munculnya golongan elit terpelajar. Akibat dari politik etis, muncul kelompok terpelajar yang menjadi pelopor perjuangan nasional. Kemudian yang kedua, faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar negeri. Yang pertama, adanya paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, sosialisme, pan-islamisme, yang dimana pada akhirnya menginspirasi pejuang rakyat Indonesia. Yang kedua, bangkitnya nasionalisme di Asia Afrika, seperti pada gerakan nasional di Mesir, kemudian adanya restorasi Meiji. Kemudian yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Kemenangan bangsa Asia atas bangsa Eropa membuktikan bahwa bangsa Asia juga bisa mengalahkan penjajah. Faktor-faktor inilah yang menjadi pendorong utama lahirnya masa pergerakan nasional. Sehingga pergerakan nasional merupakan tonggak perubahan strategi perjuangan bangsa Indonesia, di mana sebelumnya perjuangan dilakukan dengan perlawanan fisik, berubah menjadi perlawanan intelektual. Maka dari itu, untuk menuju Indonesia merdeka, kaum terpelajar ingin berjuang melalui organisasi. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa awal pergerakan nasional, 2. Pergerakan nasional masa radikal, 3. Pergerakan nasional masa moderat. Masa awal pergerakan nasional terdiri dari organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Masa awal pergerakan nasional merupakan bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dengan mempelajari kebangkitan nasional, kita dapat menghargai dan meneruskan perjuangan para pahlawan yang sudah mengantarkan Indonesia merdeka. Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari dua bahasa Sanskerta, Budi atau Budi, yang berarti kesadaran, akal, keterbukaan jiwa, atau pengadilan. Kemudian Utomo yang berasal dari kata utama yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Kata ini juga berarti kebajikan dan kesempurnaan dalam bahasa Jawa. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini merupakan organisasi pertama di Indonesia dan lahir dari gagasan Dr. Wahidin Soedirohoesodo, seorang alumni Stovia. Berikut adalah gambar Stovia yang ada di Jakarta. Wahidin Soedirohoesodo menyebarkan ide tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dengan berkeliling ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Gagasannya mendapat sambutan baik dari pelajar Stovia di Jakarta, sehingga terbentuklah organisasi Budi Utomo.
Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah memajukan bidang pendidikan dengan melakukan pengajaran supaya meraih kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan bidang pertanian, peternakan, serta perdagangan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, memajukan industri dan teknik guna mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat. Yang keempat, memajukan serta menghidupkan kebudayaan yang hampir redup. Organisasi Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo, Wakil Ketuanya Muhammad Sulaiman, Sekretaris 1 Gondo Suwarno, Sekretaris 2 Gunawan, Bendahara Raden Angka, beserta komisaris-komisarisnya. Kegiatan politik Budi Utomo. 1. Ikut duduk dalam Komite Indie Werber. Artinya apa? Artinya Budi Utomo mendukung pembentukan milisi pribumi agar Hindia Belanda bisa membela diri sendiri, bukan hanya bergantung pada Belanda. Yang kedua, ikut mengusulkan dibentuknya Volksraad. Volksraad ini artinya seperti Dewan Perwakilan Rakyat ya, kalau misalnya di anggapan sekarang, di mana mengajukan ide pembentukan DPR agar masyarakat Indonesia mempunyai suara dalam pemerintahan kolonial. Yang ketiga, merencanakan program politik untuk mewujudkan pemerintahan parlemen berdasarkan kebangsaan. Jadi, mereka menginginkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan nasionalis, bukan lagi kolonial. Yang keempat, ikut bergabung dalam permufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia demi memperkuat perjuangan kemerdekaan. Yang kelima, bergabung dalam Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Parindra. Yang keenam, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Yang ketujuh, menyongkong gagasan wajib militer pribumi. Selanjutnya, perkembangan Budi Utomo pada akhirnya mempunyai dua aliran. Pertama, pihak kanan, dan yang kedua, pihak kiri. Pihak kanan adalah pihak yang berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan pelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik, dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Yang kedua, pihak kiri, pihak yang berkeinginan bergerakan ke arah gerakan kebangsaan yang lebih demokratis dan lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Sehingga pada akhirnya Budi Utomo melebur. Karena adanya dua golongan dalam Budi Utomo, yaitu pihak kanan dan pihak kiri, yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya, gerak Budi Utomo semakin lambat. Dr. Cipto Mangunkusumo yang keluar dari Budi Utomo karena perbedaan pandangan, kemudian mendirikan Indische Partij. Selanjutnya adalah Sarekat Islam. Organisasi pergerakan pertama yang berhasil menghimpun massa pribumi dalam jumlah besar adalah Sarekat Islam. Pada puncaknya, sekitar tahun 1919, anggotanya mencapai 2,5 juta orang, menjadikannya organisasi terbesar di Hindia Belanda saat itu. Jadi, Sarekat Islam adalah organisasi yang menjadi pelopor perlawanan terhadap kolonialisme. Organisasi ini awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan oleh Haji Saman Hudi pada 16 Oktober 1905 untuk melindungi pedagang batik pribumi dari persaingan dengan pedagang asing. Setelah bertemu Hos Cokroaminoto pada 1909, SDI berubah menjadi SI atau Sarekat Islam agar lebih luas cakupannya, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Tujuan didirikannya Sarekat Islam yaitu untuk melindungi kepentingan ekonomi para pedagang Islam dari persaingan yang tidak adil, terutama dari pedagang Tionghoa. 2. Menjadi sarana perjuangan politik untuk melawan penjajahan Belanda. Ketiga, mengembangkan jiwa dagang dan solidaritas antar pedagang pribumi. Keempat, membantu anggota dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kelima, memperbaiki pemahaman Islam di kalangan masyarakat. Pengurus Pusat Sarekat Islam yang diketuai oleh Hos Cokroaminoto, wakil ketuanya Agus Salim, sekretarisnya Abdul Muiz, bendahara Haji Fachruddin.
Anggota pengurusnya, Semaun, awalnya aktif kemudian bergabung dengan SI Merah yang akan dijelaskan slide selanjutnya. Kemudian Haji Samanhudi, pendiri SDI, kemudian tidak terlalu aktif di SI. Kegiatan politik dan ekonomi Sarekat Islam. Pertama, mengadakan Kongres Nasional untuk memperjelas visi dan misi organisasi. Yang kedua, mengembangkan kooperasi dan usaha berbasis Islam. Ketiga, mengajarkan Islam dan nasionalisme kepada masyarakat. Keempat, aktif dalam perjuangan politik melawan Belanda dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Kelima, sering mengadakan pertemuan besar untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Perkembangan Sarekat Islam. Adanya SI Putih dan SI Merah. SI Putih adalah faksi yang tetap berpegang pada asas kebangsaan dan keagamaan. Dipimpin oleh Haji Agus Salim, kelompok ini menolak pengaruh ideologi komunis dan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam perjuangannya. Pada tahun 1923, SI Putih mengubah nama menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI, dan kemudian pada tahun 1929 menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Selanjutnya adalah Si Merah. Si Merah merupakan faksi yang dipimpin oleh Alimin dan Darsono yang berhaluan sosial komunis. Kelompok ini cenderung lebih radikal dan mengusung perjuangan kelas untuk melawan kapitalisme serta kolonialisme. Kemudian menjadi Sarekat Rakyat dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Berikut adalah pertemuan SI Putih dan SI Merah. Peleburan Sarekat Islam. SI Putih berkembang menjadi Partai Sarekat Islam PSI pada 1923 dan berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII pada 1929. PSII kemudian bergabung dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI sebagai bagian dari perjuangan nasional. Sementara itu, SI Merah bergabung menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh SI Putih mulai meredup dan perlahan tenggelam dalam dinamika kemerdekaan. Selanjutnya adalah Indische Partij. Indische Partij merupakan organisasi politik yang anggota-anggotanya berasal dari keturunan campuran Indo-Belanda dan orang asli pribumi. Munculnya organisasi ini karena adanya sejumlah golongan orang Indonesia Belanda yang dianggap lebih rendah kedudukannya daripada orang Belanda asli. Terbentuknya Indische Partij dimulai dari Ernest de Westdekker yang merupakan cucu dari Edward de Westdekker sangat terinspirasi oleh perjuangan kakeknya dalam membela kaum pribumi. Pengalamannya sebagai pengawas perkebunan kopi di Jawa juga membuatnya semakin menyadari ketidakadilan yang terjadi di Hindia Belanda. Setelah bertemu Cipto Mangunkusumo yang baru keluar dari organisasi Budi Utomo serta Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, mereka mendirikan organisasi Indische Partij pada 25 Desember 1912. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi di Hindia Belanda. Saat itu, kebijakan diskriminatif membuat kaum pribumi sulit mendapatkan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan hak-hak politik. Indische Partij menjadi partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menentang kolonialisme. Tujuan Indische Partij adalah membangunkan patriotisme Indiërs terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup. Artinya apa? Seperti adanya slogan Indië for Indiërs, artinya Hindia untuk orang Hindia, menunjukkan Indische Partij ingin mewakilkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, membentuk kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan. Ketiga, memajukan tanah air Hindia. Keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Kepengurusan Indische Partij. Ketua ada De Westdekker, wakil ketua Cipto Mangunkusumo, aktivis utamanya Ki Hajar Dewantara. Kemudian perkembangan kegiatan Indische Partij. IP
memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Hindia, baik pribumi maupun keturunan Eropa yang telah menetap di Nusantara. Douwe Dekker aktif menulis artikel di surat kabar seperti The Express untuk mengkritik kebijakan kolonial Belanda. Ketiga, Suwardi Suryaningrat menulis artikel terkenal Als in a Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, yang menyindir kebijakan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis, padahal rakyat pribumi masih dijajah. The Express adalah surat kabar yang terbit pertama kali pada 1 Maret 1912 di Bandung. Surat kabar ini didirikan oleh Douwe Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Ketiganya dikenal sebagai tiga serangkai. Peleburan Indische-Partij. Belanda yang menganggap IP berbahaya akhirnya menolak permohonan Badan Hukum IP sebanyak 3 kali pada Maret 1913 dengan alasan bahwa partai ini membahayakan ketertiban umum. Akibatnya apa? Akibat tekanan itulah IP resmi dibubarkan oleh Douwe Dekker pada Kongres Insulin di Semarang pada 31 Maret 1913 dan menyarankan anggotanya bergabung dengan Insulin demi keselamatan. Indische-Partij terpecah. Setelah Indische-Partij dibubarkan pada 1913, organisasi ini secara tidak langsung terpecah menjadi 2 kelompok utama, yaitu Insulin dan Bumiputera. Perbedaan Insulin dan Bumiputera. Pertama, Insulin dipimpin oleh tokoh-tokoh Indonesia Eropa seperti Dr. Charles Ruggies de Barenbroek, Karel Zellberg, Konrad yang lebih moderat. Organisasi ini tetap berfokus pada isu-isu politik Hindia Belanda, tetapi tidak sekeras Indische-Partij dalam menuntut kemerdekaan. Akhirnya, Insulin berubah menjadi Nasional Indische-Partij pada 1919, tetapi tidak memiliki pengaruh sebesar Indische-Partij. Yang kedua adalah Bumiputera, didirikan oleh tokoh-tokoh pribumi yang lebih radikal. Saat pemerintah Belanda meminta rakyat menyumbang untuk peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda, 3 serangkai menulis kritik tajam untuk pemerintah Belanda dalam harian The Express, yang berujung pada pengasingan mereka ke Belanda pada 18 Agustus 1913 dan kembali ke Indonesia pada waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah masa pergerakan radikal, terdiri dari Organisasi Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Ketika organisasi-organisasi pergerakan mulai meninggalkan sikap kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda dan memilih jalur perjuangan yang lebih tegas dan radikal. Latar belakang masa radikal. Yang pertama, pengaruh Revolusi Rusia 1917. Revolusi Rusia menggulingkan sistem monarki absolut dan mendirikan pemerintahan sosialis di bawah Lenin. Peristiwa ini menginspirasi kaum pergerakan di Indonesia untuk menentang imperialisme dan kolonialisme, serta mulai melirik ide-ide sosialisme dan komunisme sebagai jalan perjuangan. Selanjutnya adalah kecewa dengan Perjanjian November. Pada November 1918, pemerintah kolonial Belanda menjanjikan reformasi politik kepada Indonesia setelah Perang Dunia I. Namun, janji ini tidak direalisasikan secara nyata. Kekecewaan ini mendorong kelompok-kelompok nasionalis untuk mencari cara lain dalam perjuangan mereka, termasuk pendekatan yang lebih radikal. Yang ketiga adalah perubahan pasal 111 RR atau Regering. Pasal ini mengatur pemerintahan Hindia Belanda dan mengalami perubahan yang tetap tidak menguntungkan pribumi. Meskipun ada janji perubahan, kebijakan kolonial tetap membatasi peran politik pribumi. Ini semakin menambah kekecewaan kaum nasionalis dan mendorong mereka untuk bertindak lebih tegas. Keempat, pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setiap pergantian Gubernur Jenderal membawa kebijakan baru yang seringkali tidak berpihak pada rakyat Indonesia. Kebijakan represif terhadap pergerakan nasional seperti penangkapan aktivis dan pembubaran organisasi pergerakan memperkuat tekad kaum nasionalis untuk melawan kolonialisme dengan cara yang lebih radikal. Yang kelima adalah pengaruh doktrin Wilson.
Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengemukakan prinsip hak menentukan nasib sendiri atau self-determination setelah Perang Dunia Pertama. Prinsip ini menginspirasi banyak negara terjajah termasuk Indonesia untuk menuntut kemerdekaan dari penjajahan. Keenam, pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa. Sebelum tahun 1920-an, istilah yang digunakan adalah Hindia Belanda atau Inlander. Namun, penggunaan istilah Indonesia mulai dipopulerkan oleh para pemikir nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara dan Soekarno. Identitas nasional yang semakin kuat mendorong semangat perjuangan pelawan penjajahan. Perkembangan ini akhirnya melahirkan pergerakan nasional massa radikal yang ditandai dengan penolakan terhadap kerjasama dengan Belanda atau non-kooperatif, dan lahirnya organisasi radikal seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia yang lebih vokal dalam menuntut kemerdekaan penuh. Perhimpunan Indonesia atau PI. PI adalah organisasi yang menekankan identitas Indonesia sebagai satu kesatuan, bukan lagi berdasarkan etnis atau daerah. Gagasan ini yang akan kemudian menjadi inspirasi dalam Sumpah Pemuda 1928. Terbentuknya PI awalnya didirikan pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging. Organisasi ini dibentuk oleh mahasiswa Hindia Belanda yang sedang menempuh pendidikannya di Belanda. Pada awalnya, organisasi ini bertujuan hanya bersifat sosial, yaitu untuk membantu mahasiswa yang belajar di Belanda. Namun, arah organisasi mulai berubah setelah masuknya tokoh-tokoh pergerakan dari 3 kelompok serangkai, Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, yang sebelumnya aktif di Indische Partij. Mereka mulai memperkenalkan ide-ide nasionalisme dan perlawanan terhadap kolonialisme kepada anggota Indische Vereniging. Pengaruh mereka semakin kuat terutama setelah organisasi ini mulai berinteraksi dengan gerakan anti-kolonial di Eropa. Pada 1922, organisasi ini mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dan secara resmi menjadi organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu mempromosikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Organisasi ini menekankan persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan melawan kolonialisme melalui jalur politik dan diplomasi. Kemudian menyebarkan informasi tentang kondisi Indonesia dengan menerbitkan jurnal dan tulisan yang mengkritik kebijakan kolonial dan membentuk hubungan internasional dengan negara-negara terjajah lainnya di Asia Afrika. Anggota kepengurusan Perhimpunan Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta, Wakil Ketua Sultan Syahrir, Sekretaris Ahmad Subarjo, Bendahara Ali Satromijojo, dan lainnya. Perkembangan kegiatan Perhimpunan Indonesia yang pertama, menjalin hubungan dengan kelompok komunis terutama saat dipimpin oleh Muhammad Hatta pada tahun 1926. Kedua, mengirimkan Arnold Mononutu ke Paris untuk menjalin relasi dengan mahasiswa dari negara-negara jajahan di Asia dan Afrika. Ketiga, berpartisipasi dalam berbagai kongres internasional seperti Kongres Demokrasi Internasional di Brussel, Kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Brussel, Kongres Liga Wanita Internasional di Swiss. 4. Melakukan propaganda di tanah air dengan menyebarkan ide-ide perjuangan kemerdekaan melalui anggota yang kembali ke Hindia Belanda. Peleburan Perhimpunan Indonesia. PI mulai mengalami kemunduran pada tahun 1927 akibat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka yang aktif dalam organisasi ini menghadapi ancaman seperti pencabutan beasiswa. Pada 27 September 1927, beberapa pemimpinnya termasuk Hatta, Ali Satromijojo, Abdul Majid, dan Nazir ditangkap dengan alasan mengancam, menyebarkan ide kemerdekaan kritik, meskipun kemudian dibebaskan pada tahun 1928. Pada tahun 1931, Muhammad Hatta dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia, yang mengakibatkan organisasi kehilangan pemimpin utamanya. Akibatnya, aktivis organisasi semakin menurun, hingga organisasi ini akhirnya bubar.
Kemudian organisasi Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai politik yang berhaluan komunis Marxis-Leninis di Indonesia. PKI merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Terbentuknya PKI pada 9 Mei 1914 di Surabaya, Henk Snelfleit, seorang aktivis komunis dari Belanda, membentuk Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV. ISDV adalah organisasi pertama di Hindia Belanda yang menganut paham Marxisme-Leninisme yang beranggotakan orang-orang Belanda serta pribumi. Untuk menyebarkan pengaruhnya, ISDV menjalin hubungan dengan organisasi lain seperti Insulin dan Sarekat Islam. Beberapa tokoh SI seperti Semaun bergabung dengan ISDV. Hal ini memicu perpecahan dalam SI karena ISDV menggunakan taktik the block within, yaitu menyusupkan anggotanya ke dalam organisasi lain untuk menyebarkan paham komunisme. Setelah revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917, pemerintah Belanda semakin waspada terhadap komunisme. Akibatnya, Snelfleit dan pemimpin ISDV yang berkebangsaan Belanda dideportasi. Pada 23 Mei 1920, dalam Kongres ISDV, Semaun diangkat sebagai ketua dan organisasi ini berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH. Kemudian pada Juni 1924, PKH diubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Berikut adalah gambar Kongres ISDV 1920. Tujuan Partai Komunis Indonesia yaitu menyebarkan komunisme dan menciptakan masyarakat tanpa kelas, melawan kolonialisme Belanda demi kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan hak buruh dan petani di mana hal ini berhasil memperbesar nama PKI di kalangan pribumi. Keempat, mendorong revolusi sosial. Kepengurusan PKI yang diketuai oleh Semaun dan juga adanya Musso, Komite Sentral Deratmo, Sekretaris Jenderal Tan Malaka, sebelumnya aktif sebelum dikeluarkan dari PKI. Biro Politik Musso, Biro Buruh dan Tani Semaun, karena awalnya ia berasal dari Serikat Buruh Kereta Api. Kebijakan politik PKI: 1. Membentuk Serikat Buruh dan Tani untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. 2. Mengikuti kebijakan Komintern untuk menjadikan Indonesia bagian dari Revolusi Komunis Internasional. Ketiga, menggunakan taktik the block within untuk menyebarkan komunisme. Kemudian yang keempat, menggunakan media cetak seperti Het Word dan Sinar Hindia untuk menyebarkan komunisme. Berikut adalah gambar Het Word dan Sinar Hindia. Perkembangan PKI pada 1926 dilancarkan di Batavia, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda dan mendirikan negara komunis. Namun gagal karena kurangnya koordinasi dan persiapan, serta berhasil ditumpas oleh Belanda. Pada 1927, pemberontakan berlanjut di Sumatera Barat dengan aksi bersenjata oleh kelompok buruh dan tani. Namun, lagi-lagi Belanda dengan cepat menindak tegas pemberontakan ini. Setelah pemberontakan gagal, pemerintah Belanda melakukan tindakan keras terhadap PKI dan simpatisannya. Ribuan orang ditangkap dan dikirim ke kamp tahanan Bovendioget di Papua. Namun, Musso berhasil melarikan diri ke Uni Soviet dan Alimin ke Tiongkok. Pada 1927, pemerintah Hindia Belanda secara resmi melarang dan membubarkan PKI. Dampaknya, gerakan komunis di Indonesia menjadi lemah dan sebagian besar anggotanya terpaksa bergerak secara bawah tanah atau bergabung dengan organisasi nasionalisme lainnya. Pada era kemerdekaan, PKI kembali bangkit di bawah kepemimpinan Musso dan melakukan pemberontakan di Madiun pada 1948, tetapi gagal dan ditumpas. PKI kemudian berkembang lagi hingga akhirnya dituduh sebagai dalang G30S 1965 yang berujung pada pembubaran total oleh pemerintah Orde Baru. Selanjutnya adalah Organisasi Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia adalah salah satu organisasi politik yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Soekarno di Bandung. Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI didirikan sebagai respon terhadap dominasi kolonial Belanda yang menindas rakyat Indonesia.
dimulai dari pertemuan sekumpulan pemuda dan mahasiswa di Bandung yang dipimpin oleh Soekarno. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk mendirikan sebuah gerakan yang bertujuan memerdekakan Indonesia. Rapat ini berlangsung di rumah Soekarno dan dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Soenarjo, Budiarto, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada 4 Juli 1927, PNI secara resmi dideklarasikan dalam sebuah rapat yang diadakan di Bandung, yang dipimpin oleh Soekarno dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Namun seiring dengan berkembangnya organisasi dan semakin jelas arah perjuangan yang lebih politis, pada Mei 1928, nama organisasi ini berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan Partai Nasional Indonesia yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Kepengurusan Partai Nasional Indonesia, Soekarno sebagai Ketua Umum, Sartono sebagai Sekretaris Jenderal, Soenarjo sebagai Bendahara dan anggota pengurus-pengurusnya. Kemudian kegiatan Partai Nasional Indonesia yaitu menyebarkan ideologi kemerdekaan dan menggalang massa untuk berpartisipasi dalam pergerakan nasional melalui pidato dan media. Persatuan Indonesia dan Banteng Priangan merupakan salah satu media yang digunakan oleh PNI untuk menyuarakan semangat nasionalisme dari perlawanan terhadap penjajahan. Detik-detik peleburan PNI. Jadi adanya pra-peleburan PNI pada tahun 1930, PNI semakin berkembang dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Namun, pemerintah kolonial Belanda mulai mengambil tindakan represif, seperti melarang pegawai negeri menjadi anggota PNI dan menangkap tokoh-tokoh pentingnya. Peleburan PNI puncaknya pada tahun 1937, setelah isu pemberontakan dan tekanan dari Belanda, PNI dibubarkan setelah pemimpin-pemimpinnya termasuk Soekarno ditangkap. Pembubaran ini dilakukan oleh Belanda melalui kongres luar biasa yang diadakan di Jakarta. Meski dibubarkan, semangat berjuang PNI tetap hidup dan menginspirasi kemerdekaan Indonesia. Pasca peleburan PNI, tanpa kepemimpinan Soekarno, PNI mengalami kemunduran dan krisis arah. Dalam situasi tersebut, muncul perbedaan pandangan di antara para anggota mengenai strategi perjuangan ke depan yang menyebabkan muncul dua organisasi baru yang menjadi kelanjutan dari PNI, yaitu adanya kelompok pertama yang lebih menginginkan aksi langsung melawan penjajahan dan tetap setia pada garis non-kooperatif, memilih mendirikan Partai Indonesia atau Partindo. Sehingga kelompok lainnya lebih condong pada pendekatan pendidikan politik dan penguatan kader mendirikan PNI baru. Kelompok ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang baru kembali dari Belanda dengan pemikiran politik yang lebih sistematis dan jangka panjang. Mereka percaya bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai jika rakyat telah cukup terdidik dan sadar secara politik. Selanjutnya adalah masa pergerakan moderat, merupakan masa yang dimana taktik para pejuang Indonesia berubah menjadi lebih kooperatif, artinya bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Organisasi-organisasi pada masa pergerakan moderat antara lain adalah Parindra, Gerindo, dan GAPI. Parindra adalah singkatan dari Partai Indonesia Raya, sebuah partai politik yang berdiri pada masa Hindia Belanda. Parindra didirikan pada 26 Desember 1935 di Solo sebagai hasil penggabungan dua organisasi, yaitu Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Terbentuknya Parindra berawal dari keinginan kaum priai atau golongan terpelajar Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan Indonesia. Mereka memilih jalur perjuangan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Parindra didirikan pada Kongres 24 sampai 26 Desember 1935 di Surabaya oleh Dr. Sutomo dan tokoh-tokoh nasionalis moderat lainnya melalui penggabungan beberapa organisasi. Kepengurusan Parindra, Dr. Sutomo sebagai ketuanya dan Muhammad Husni Tamrin sebagai wakil ketuanya.
serta anggota dan pengurus lainnya. Tujuan Parindra antara lain adalah 1. Memperjuangkan otonomi yang lebih luas. 2. Meningkatkan kedudukan dan hak-hak rakyat Indonesia. 3. Menempuh jalur perjuangan kooperatif. 4. Menyebarluaskan gagasan kemerdekaan lewat media dan pendidikan. 5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program sosial dan ekonomi. Surat Kabar Indonesia Raya. Pertemuan kegiatan Parindra. Kemudian peleburan Parindra. Saat Perang Dunia Kedua mulai berkecamuk di Eropa 1939 sampai 1940, Belanda menjadi paranoid terhadap gerakan nasionalis di Indonesia. Parindra yang awalnya kooperatif mulai kritis terhadap kebijakan Belanda, terutama menyuarakan otonomi dan keadilan ekonomi. Akhirnya, karena dianggap berpotensi membahayakan stabilitas dan loyalitas terhadap Belanda, Parindra dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya adalah Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Adalah satu-satunya partai nasionalis yang masih diizinkan Belanda saat itu, saat organisasi lain seperti PNI dan Partindo dibubarkan atau dilarang. Gerindo masih diperbolehkan beroperasi karena dianggap bersahabat dengan Belanda dalam menghadapi ancaman fasisme global. Terbentuknya Gerindo dipengaruhi oleh situasi dunia yang sedang menghadapi ancaman fasisme dari Jerman dan Jepang. Para pendiri Gerindo memilih bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda untuk bersama-sama menghadapi bahaya tersebut. Di saat banyak organisasi nasionalis dilarang, Gerindo tetap diizinkan beroperasi karena sikapnya yang moderat. Meski demikian, Gerindo tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomatis. Gerindo didirikan pada 24 Mei 1937 oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Adnan Kapogani, Muhammad Yamin, Amir Syafriuddin, Sartono, dan lain-lain. Tujuan Gerindo: 1. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara kooperatif dan moderat. 2. Melawan ancaman fasisme Jepang dan Jerman yang bisa mengancam kemerdekaan Indonesia. 3. Menghindari pemberontakan prematur yang dapat merugikan. 4. Membangun kesadaran politik dan sosial melalui jalur diplomatis. Sehingga pada akhirnya Gerindo melebur, di mana pemerintah pendudukan Jepang melarang seluruh organisasi dan partai politik di Indonesia. Meskipun sebelumnya sempat mengalami konflik internal, seperti keluarnya Muhammad Yamin karena mencalonkan diri di Volstart tanpa persetujuan partai, hal tersebut bukanlah penyebab utama pembubaran. Gerindo tetap aktif hingga pendudukan Jepang, dan sebagai partai nasionalis yang bersifat kooperatif terhadap Belanda, Gerindo justru menjadi wadah perjuangan politik yang menekankan kerjasama demi kepentingan rakyat. Namun, ketika Jepang menguasai Indonesia, seluruh aktivitas politik dibekukan dan Gerindo pun resmi dibubarkan. Kemudian adanya Organisasi Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI adalah organisasi gabungan dengan slogan Indonesia Berparlemen dan menjadi salah satu bentuk persatuan nasional paling kuat sebelum kemerdekaan. Berdirinya GAPI dilatar belakangi adanya penolakan petisi Sutarjo dan gentingnya situasi internasional menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua. GAPI bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kerjasama partai-partai. GAPI berdiri tanggal 21 Mei 1939. Partai-partai yang tergabung dalam GAPI antara lain Gerindo, Parindra, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katolik. Tujuan GAPI ialah 1. Indonesia berparlemen. 2. Menyatukan partai-partai politik nasionalis dalam satu suara perjuangan. Ketiga, melawan penjajahan Belanda secara diplomatis dan terorganisir. Keempat, melawan fasisme yang saat itu mengancam dunia, terutama dari Jerman dan Jepang. Kepengurusan GAPI: Muhammad Tamrin sebagai Ketua Umum, Amir Syarifuddin sebagai Wakil Ketua, dan anggota delegasi lainnya. Kegiatan GAPI antara lain adalah 1. Mengadakan konferensi politik untuk membahas isu-isu kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia yang lebih merdeka. 2. Koalisi antara partai dan organisasi untuk memperkuat gerakan kemerdekaan dan menyatukan berbagai kelompok politik. Ketiga, menyuarakan tuntutan kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia yang lebih independen dalam forum internasional.
Pada akhirnya GAPI melebur. GAPI dibubarkan pada tahun 1942 setelah Jepang menduduki Indonesia dan melarang seluruh organisasi politik yang ada. Sebagai pengganti, Jepang membentuk organisasi-organisasi baru seperti Putera yang berada di bawah kendali mereka. GAPI yang sebelumnya menjadi wadah persatuan partai-partai nasionalis untuk memperjuangkan parlemen Indonesia dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Jepang yang menolak gerakan politik independen. Meski dibubarkan, para tokohnya tetap melanjutkan perjuangan merdeka melalui jalur lain, baik di bawah organisasi Jepang maupun dalam perjuangan kemerdekaan secara langsung. Sekian video pembelajaran lahirnya pergerakan nasional. Terima kasih kepada Pak Aan selaku guru mata pelajaran sejarah saya atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.